Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer Indonesia? Pada video kali ini kami kembali akan memberikan informasi terupdate, yakni terkait 3 kabar penting. Di antaranya ada 100 orang peserta tahap 1 yang gagal menjadi ASN dan formasinya itu akan dilelang untuk formasi tahap 3 dan 2 informasi lainnya. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Sekali lagi kami ingatkan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat mengikuti. Ya Bapak Ibu sekalian, informasi kali ini ditujukan untuk semua peserta, baik rekan-rekan yang menunggu penerbitan SK ataupun penyerahan NIP3K untuk tahap 1, rekan-rekan yang juga akan menunggu informasi terkait pemberkasan tahap 2, serta informasi bagi rekan-rekan yang menunggu informasi resmi dari Panselnas ataupun Kemdikbud untuk seleksi tahap 3. Mudah-mudahan informasi ini memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian. Informasi pertama kita dapatkan terkait penyerahan NIP3K ataupun penyerahan SK bagi rekan-rekan yang dinyatakan lolos tahap 1, serta informasi untuk rekan-rekan yang menunggu formasi tahap 3. Informasi ini kita dapatkan dari Instagram Ibu Nunu, di mana di sini disampaikan berkenaan dengan banyaknya pertanyaan tentang nomor induk ujian tahap 1 dan 2. Di sini beliau menegaskan bahwa silakan ditanyakan ke BKD masing-masing. Ya tentu saja untuk pemberian SK dan penyerahan kontrak, terutama rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos tahap 1, itu memang sudah menginduk kepada BKD, tidak lagi menjadi urusan Kemdikbudristek. Demikian juga untuk rekan-rekan tahap 2 yang saat ini sebenarnya masih dalam proses pemberkasan, yakni pengisian daftar hidup yang masih akan berlangsung sampai tanggal 4 Februari 2022. Nantinya setelah pengisian daftar hidup diselesaikan, maka nantinya rekan-rekan hanya akan mendapatkan informasi resmi dari BKD masing-masing terkait penyerahan SK dan pemberian NIP, karena memang semakin cepat salah satu BKD ataupun daerah memproses berkas rekan-rekan sekalian, maka semakin cepat NIP3K ataupun SK akan diserahkan dari BKN. Oleh karena itu nanti silakan ditanyakan ke BKD masing-masing katanya. Kemudian untuk terkait ujian tahap 3, ternyata sampai saat ini belum ada info sama sekali. Maka Ibu Nunuk berjanji nanti jika ada informasi terbaru berkenaan dengan seleksi tahap 3, maka nanti akan diinformasikan. Namun ada informasi nanti kita lihat untuk penambahan formasi di tahap 3 karena ada sekitar 100 orang rekan-rekan yang lolos tahap 1 yang tidak akan mendapatkan SK. Mengapa? Apa sebabnya? Nanti kita akan cek. Kemudian informasi kedua berkenaan dengan penyerahan SK P3K ini. Di video sebelumnya kami sudah menyampaikan target dari rencana penyerahan SK itu adalah di awal Maret berdasarkan perhitungan 1 bulan pengurusan SK dari BKD ke BKN, maka di tanggal 1 bulan berikutnya baru akan mendapatkan SK dari BKN. Namun demikian ada wilayah yang sudah lebih dulu ya Bapak Ibu, lebih cepat memproses SK P3K Bapak Ibu, sehingga di sini kita dapati informasi 103 pegawai P3K di Pulau Limandar ya sudah terima dulu SK pengangkatan. Nah, di sini informasinya kita kutip dari berandatimur.com. Nanti kita akan lihat juga video cuplikannya, di mana untuk tenaga guru itu ada 67 ya yang sudah menerima SK P3K khususnya untuk tahap 1. Kita simak videonya Bapak Ibu. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menyerahkan SK CPNS P3K bagi 20 perwakilan CPNS dan P3K usai upacara apel pelayanan publik di halaman kantor Bupati Senin 31 Januari 2022. Total sebanyak 132 orang yang terdiri dari 47 orang CPNS, P3K non-guru 32 orang, dan 53 orang P3K guru tahap pertama. Dari jumlah tersebut, selanjutnya para CPNS dan P3K menerima SK CPNS P3K di Aula BKPP Kabupaten Polewali Mandar. Di kesempatan ini juga berlangsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan ini, Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, mengatakan para CPNS maupun P3K yang diberikan SK, nantinya ASN ini bersiap bekerja dengan sebaik-baiknya.
Kita ini adalah pemerintah yang harus selalu siap melayani masyarakat. Dan juga saya berharap agar betul-betul berkinerja yang baik ya. Bagaimana susahnya menjadi ASN, tapi di antara ribuan yang mendaftar hanya 300-an yang diterima. Ini satu berkah bagi mereka agar berkah ini jangan disia-siakan. Alimuddin, Kepala BKPP Kabupaten Polewali Mandar menyebut, CPNS dan P3K yang SK-nya diserahkan secara keseluruhan sebanyak 132 orang. Terhitung mulai 2 Februari 2022, ASN mulai bekerja di unit kerjanya. Sudah diinstruksikan melalui surat bahwa mereka, teman-teman para CPNS dan P3K ini diharapkan untuk mulai bertugas di instansi, di unit kerja masing-masing mulai tanggal 2 bulan Februari tahun 2022, dan sekaligus diharapkan setelah itu surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja masing-masing kepada yang bersangkutan. Ya, berita selanjutnya adalah terkait BKN ungkap jumlah calon P3K guru tahap 1 yang tidak akan menerima SK sebanyak lebih kurang 100 orang karena mengundurkan diri. Nah, ini Bapak Ibu, jadi proses DRH yang ditinggalkan begitu saja atau memang tidak diselesaikan itu menyebabkan ASN itu dinyatakan mundur. Di sini BKN mengungkapkan tidak semua calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru bersedia diangkat menjadi ASN. Tercatat ada 99,70% saja yang melanjutkan ke tahap pemberkasan dengan pengisian daftar hidup untuk penetapan nomor induk di tahap 1. Beliau, yakni Bapak Suharmin, mengatakan enggak 100% yang akan diangkat. Dia lantas membeberkan data pengisian daftar hidup pemberkasan pada tahap 1 di mana dari 173.723 yang lolos, hanya 173.195 orang yang mengisi DRH atau sekitar 99,70%. Sayang sekali Bapak Ibu ya, di saat rekan-rekan yang lain menunggu formasi tidak dibuka atau tidak ada formasi di daerahnya, gagal mendapatkan formasi, namun 100 orang ini ternyata malah tidak bersedia untuk melanjutkan. Dari jumlah tersebut sebanyak 99 orang mengundurkan diri sehingga yang sementara diproses adalah 173.294. Deputi Suharmin mengatakan 99 calon pegawai P3K tahap 1 itu tidak mengisi DRH sampai tanggal 10 Januari 2022. Sehingga tentu saja ini dianggap mengundurkan diri dan tidak bersedia menjadi ASN. Ini juga menjadi warning bagi rekan-rekan yang saat ini masih berproses pengisian daftar riwayat hidup untuk tahap 2, karena memang ini jika Bapak Ibu terlewat dari tanggal 4, dikhawatirkan juga akan terjadi hal yang demikian. Seperti informasi sebelumnya disampaikan juga bahwa sekitar 3 hari yang lalu baru 20% calon P3K guru tahap 2 yang isi DRH BKN keluarkan warning. Ini artinya mereka sedang mengisi namun belum mengakhiri. Tentu saja baru 20% ini sudah mengakhiri pengisian DRH. Hingga saat ini tanggal 2 Februari sudah banyak ya Bapak Ibu yang telah mengakhiri pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini BKN menambahkan peserta yang belum menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup karena lewat waktu masih diberi kesempatan untuk menuntaskan pengisian. Nah, ini terjadi pada tahap 1. Ya, bisa jadi nanti rekan-rekan yang tahap 2 juga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin karena listrik dan sebagainya, akan diberikan kesempatan. Syaratnya harus ada surat dari instansi bersangkutan kepada BKN untuk mendapatkan perpanjangan waktu. Sayangnya tidak semua memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Negara telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Mengenai kapan NIP P3K terbit, Deputi Suharmin menjawab semuanya tergantung usulan PPK atau BKD setempat dan kelengkapan dokumen yang juga termasuk perjanjian kerja. Yang memastikan jika semuanya lengkap, maka penetapan NI P3K bisa lebih cepat. Jadi seperti yang dilakukan oleh Polewali Mandar tadi, penetapan SK dan NIP-nya jauh lebih cepat dari wilayah lain karena memang mereka berproses lebih cepat. Termasuk juga di Kediri, namun di Kediri kita dapat informasi itu baru untuk non-guru. Demikian informasi ini Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan memberikan kabar baik bagi Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini masih menunggu formasi tahap 3
karena ada sekitar 100 formasi kosong tambahan untuk Bapak Ibu perebutkan pada tahap 3. Namun sayang, sampai saat ini informasi tahap 3 belum dapat disampaikan. Kami terus akan mengupdate informasi tahap 3 dan informasi lainnya. Semoga dapat memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.